nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berbakti kembali dalam kasih Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita, saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Benar Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini.
karena kasih setiamu yang selalu menyertai kami Tuhan. Bahkan sepanjang hidup kami Tuhan, sampai saat ini Tuhan, kami tidak pernah lepas dari kasih setiamu yang memelihara kami, menjaga dan melindungi kami. Tuhan, sebentar kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami ingin ya Tuhan menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan, dari hati kami yang dengan sungguh-sungguh Tuhan. Urapi kami dengan sukacita yang dari Engkau Tuhan. Lengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu selalu Tuhan. Dan kami percaya kalau kami datang kepadamu Tuhan, kami boleh mendapati Engkau Tuhan. Dan Engkau akan memberikan jawaban atas segala masalah yang kami bawa. Apapun itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau urapi pekerjaan ini dari awal sampai akhir. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan. Sehingga kami semua boleh dipuaskan Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan. Kami semua dilawat oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat silakan duduk. Seperti apapun bergoncangnya dunia saat ini, tapi kita memiliki Allah yang besar. Untuk itu jangan pernah khawatir dalam kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian. Jangan kamu khawatir. Tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir. Apa yang kumakan dilupakan. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara percaya Bapa di surga memelihara, amin. Kita mempunyai Allah yang besar, Dia tidak pernah gagal. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah
tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jauh lebih panjang. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Berserahlah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus, katakan sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Berserahlah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Haleluya jemaat, silakan duduk kembali. Saat ini saya membuka ruang kesaksian. Bagi jemaat yang rindu menceritakan cinta kasih Tuhan, saya persilakan maju ke depan. Kita masih memuji Tuhan, kita angkat pujian, jangan kau takut Tuhan serta. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya mau bersaksi. Kali ini biasanya saya datang 2 orang dengan istri saya. Sebab beliau dari tahun 90-an sudah mengajar di SAC. Biasanya kami datang 2 orang mulai tahun 2000-an. Tapi bulan lalu tanggal 15 Tuhan sudah panggil, sehingga saya merasa kalau kami di samping ke Cianjur, ke Toraja, di Pulau Sulawesi itu selama 15 tahun kami jalan sama-sama 2 orang. Saya mengajar di Palu, di Tentena, di Malino, Toraja. Itu kami jalani selama 15 tahun. Namun sejak tahun 16 istri saya mulai sakit. Kami tidak bisa jalan sama-sama dan saya hanya meneruskan di tempat ini, dan puji Tuhan oleh kesempatan yang diberikan oleh gembala untuk saya meneruskan pelajaran dari istri saya menyampaikan terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga atas dukungan doa dari gembala, cinta kasih dari gembala, sehingga saya boleh tetap berdiri. Dan ini memang jadi komitmen kami berdua. Siapa yang lebih dulu dipanggil oleh Tuhan harus tetap bekerja. Dan ini saya akan pegang terus. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya boleh datang dan memenuhi panggilan dari SAC untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran yang biasanya. Puji Tuhan, untuk itu saya menyampaikan terima kasih pada gembala, pada staf SAC, dan jemaat juga mitra gembala yang telah mendukung kami dalam doa,
sehingga Tuhan berikan kami kekuatan. Dan kami mohon juga selanjutnya untuk tetap dukung dalam doa supaya Tuhan berikan saya kekuatan, kemampuan untuk melanjutkan dan meneruskan seberapa lama Tuhan izinkan saya melaksanakan pekerjaan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Masih ada jemaat yang mau bersaksi? Berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau ceritain gimana Tuhan ngelindungi saya dengan cara yang ngejengkelin banget gitu. Berapa minggu yang lalu saya ada permintaan ambulan untuk bawa pasien. Jadi teleponnya itu dari Jakarta, pasiennya ada di Jakarta, diantarnya juga masih di daerah Jakarta. Jadi antar pasien, ya pasiennya memang di sana, diantar juga masih ke Jakarta, bukan ke Cianjur. Di satu apartemen gitu di Green Bay ya. Jadi pasiennya memang 2 tahun lalu saya antar ke sana, ke apartemen anaknya untuk dirawat di sana. Waktu sampai di sana, di perjalanan lancar, tapi udah sampai sana karena pasiennya memang nggak bisa bangun, jadi harus kita angkat. Saya nggak tahu karena saya pikir sakitnya, oke, sakit biasa. Karena memang dari 2 tahun yang lalu memang udah sakit kan. Saya pakai tetap masker, saya selalu pakai 2, pakai sarung tangan, dan saya kebagian angkat bagian badan dan kepala. Waktu saya angkat, masker saya yang kedua ini, yang di luar ini, selalu kena mata, dan si pasiennya memang ngomong terus selama dia diangkat gitu. Dan masker saya tuh sampai terus-terusan ke mata, sampai kayak nusuk-nusuk ke mata, nutup aja terus. Saya balikin tetap. Lagi-lagi saya kesel banget kalau bilang, apaan sih ini masker, kesel banget kan. Aduh, ya saya ngomel-ngomel lah di situ lah. Ngomelnya ngomel ke masker juga sih, kesel banget. Lalu begitu saya antar ke rumah sakit, ditolak di satu rumah sakit karena penuh pasien COVID. Akhirnya diantar ke RSUD Cengkareng. Di sana setelah di swab, ternyata pasiennya positif COVID. Dalam hati saya, aduh, gimana ini? Padahal saya paling depan gitu kan. Tapi jadi saya tuh, ya saya lindungin kamu loh. Kamu kesal juga. Saya langsung mikir, oh iya ya, Tuhan, itu cara Tuhan lindungi saya biarpun kesal banget sama maskernya. Tapi mungkin kalau masker saya nggak nyampe ke atas, nggak kena mata segala macam sampai ke atas gini, mungkin saya juga kena COVID pulangnya. Di sana saya juga udah panik, ambulannya langsung dibersihin. Pulang, begitu besoknya dapat kabar ternyata setelah PCR betul-betul COVID positif. Saya bilang, aduh Tuhan, gimana? Saya langsung social distancing, lumayan ngejauhin orang. Tapi puji Tuhan nggak kejadian apa-apa. Itu cara Tuhan ngelindungin saya biarpun dengan cara yang saya nggak suka dan bikin kesel. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Masih ada jemaat yang mau bersaksi? Kita sama-sama Tuhan, selamat bertemu kembali. Selama 1 bulan saya berbakti ke gereja. Karena saya merasa sakit. Semua tulang-tulang lemas. Tapi saya diperiksa, tidak ada apa-apa. Bisa sembuhkan ya. Saya tidak tahu di mana yang semua kembali. Saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan saya akan ampun kalau saya banyak salah, banyak dosa karena saya juga banyak secara di rumah mengurus anak cucu, bunuh kami
semua. Nggak tahu kecapeannya atau apa, saya lemah sekali. Tidak bisa membawa apa-apa. Anak juga nggak bisa mampu lagi saya. Dari saya bulan Maret itu kan saya hari lahir saya ya tahun 46 itu saya lahir. Dari situ saya terus sering mengingat gitu mana-mana tuh gimana saya sudah tua. Tuhan terima kasih untuk pelihara saya selama ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak membiarkan saya terus lemah Tuhan. Supaya saya terus bangkit. Saya terus baca firman Tuhan setiap saya mengenai firman Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang selalu menolong, menopang saya di dalam kehidupan saya selama anak saya bersama-sama hidup saya. Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan, karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang selalu menolong kehidupan kita. Jemaat bangkit berdiri, kita masih memuji Tuhan. Pujian yang tadi berkata Yesus pasti menolong. Jemaat tetap bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat pujian, Dia sanggup. Tuhan, mulialah nama-Nya, Yesus.
mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dengan imanmu katakan, Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dengan kasih Kristus, nanti Opa Putra Jaya akan berdoa untuk firman Tuhan. Dia sanggup memulihkan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, kami sanggup percaya sore hari ini lewat firman Allah yang siap kami akan mendengar. Allah akan berbicara buat kami. Semua yang datang yang dengan beban, masalah pikulan, Tuhan akan memberikan jawaban yang luar biasa. Sehingga kami yang datang sore hari ini pulang dengan berkat Allah, pulang dengan damai sejahtera Allah. Itu sebabnya Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman Allah.
Kiranya urapan Allah menjadi bahagiannya. Tutup bungkus dia dengan kuasa Allah Tuhan, supaya setiap kata yang disampaikan membawa berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Berikan kami kesempatan untuk duduk diam menikmati keindahan Tuhan di dalam sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Pelayanan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Revi Awandatu. Selamat sore saudara, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Senang sekali bisa kembali berada di tengah-tengah saudara semua setelah saya melewati apa yang harus saya lewati dalam 3 atau 4 minggu terakhir. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat sore ke Om Putrajaya yang barusan bersaksi dan pimpin doa sebelum firman. Itu adalah guru saya, saudara. Dan saya baru tahu beliau hadir akan ngajar, dan tahu-tahu ada di gereja juga barusan tadi. Jadi saya agak grogi nih Om ya. Nah, beliau ini ngajar Ibrani dan Greka. Bahasa Ibrani dan bahasa Greka, yaitu dua bahasa yang dipakai ditulis di dalam Injil, Alkitab. Biasanya kalau saudara perhatikan setiap kali saya khotbah selalu ada 1 atau 2 kata dari bahasa Ibrani atau bahasa Greka. Tapi entah kenapa mungkin Tuhan sudah atur, hari ini tidak ada itu 1 kata pun. Karena Tuhan sudah duluan tahu bahwa guru saya akan hadir. Jadi daripada salah, ya sudahlah, tidak usah. Nah saudara, saya berterima kasih kepada perhatian saudara semua saat saya di dalam keadaan sakit. Kadang dalam sakit itu kita bisa tahu ya, mana yang teman, mana yang benar-benar teman, mana yang lupa sama kita. Jadi saya terima kasih begitu banyak perhatian dari jemaat. Ada yang kasih madu sama saya, ada yang kasih telur sama saya, ada yang WA sama saya. Ada kayak Koking King tuh, dia WA lebih dari 3 atau 4 kali selalu nanya kabar tentang saya. Nah, hal-hal seperti itu yang juga membantu menguatkan saya dalam proses pemulihan dan penyembuhan. Tapi saya juga percaya untuk saudara yang tidak WA atau tidak telepon, saya percaya bukan saudara tidak perhatian sama saya, tapi mungkin saudara tidak punya nomor WA saya, atau saudara juga takut mengganggu Revi yang lagi sakit. Jadi Om Putrajaya, saya ini baru keluar dari rumah sakit karena COVID-19. Tapi di atas semuanya, Tuhan boleh izinkan itu terjadi dalam hidup saya. Dan kadang kita baru mengerti belakangan kenapa itu harus terjadi ya saudara. Tema pada bulan ini adalah jangan tawar hati karena penolongmu sudah datang, kalau saya tidak salah ya. Itu ayatnya diambil dari Yohanes 14 ayat 16.
yang berbunyi, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu. Nah, kalau saudara perhatikan tidak ada kata mengenai tawar hati di nats itu. Tapi kalau kita mau baca ayat pertama dari Fatsal 14. Fatsal 14 ayat pertama, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya di saat-saat terakhir sebelum dia diserahkan ke Mahkamah Agung. Sebelum dia dihianati oleh Yudas Iskariot. Dan mulai dari Yohanes 14 sampai terus akhirnya perkataan tentang Yesus kepada murid-muridnya yang dimulai dengan janganlah gelisah hatimu. Kenapa Tuhan bicara seperti itu? Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi akan menggoncangkan iman mereka. Yesus sendiri bilang imanmu akan tergoncang sebentar. Kalau kamu tahu anak manusia akan diserahkan untuk disiksa, dibunuh, mati, dikubur, namun dibangkitkan kembali di hari ketiga. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi beberapa hari kemudian. Dan Tuhan juga tahu apa yang akan menjadi implikasi dari apa yang akan kejadian itu hasilkan. Oleh karena itu dia bilang janganlah gelisah hatimu. Kenapa? Karena dia tahu. Murid-muridnya saat dia ditangkap pergi meninggalkan dia. Tidak ada satupun yang ada dekat dia. Walaupun Petrus yang beraninya ngomong, oh Tuhan mereka boleh meninggalkan engkau. Tapi aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan menyangkal engkau. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal 3 kali. Apa artinya di sini saudara? Tuhan Yesus sendiri bilang jangan gelisah hatimu. Mari kita bicara mengenai hati. Apa ini hati? Hati di dalam Alkitab adalah sumber dari segala sesuatu. Yesus sendiri bilang, apa yang keluar dari mulut kamu, itu timbul dari hatimu. Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya apa? Hati adalah satu sumber di mana dia awalnya yang akan menentukan pikiran dan perilaku kita. Sebelum kita berpikir sesuatu, sebelum kita bertindak sesuatu, itu akan mulai dari hati. Hati digambarkan sebagai tanah juga. Di mana katanya benih firman Tuhan, kalau tanahnya baik, kalau hatinya baik, dia bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Tapi kalau hatinya keras, tanahnya keras, benih seperti apapun malah akan dicuri oleh si iblis. Artinya apa? Hati adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan seseorang. Khususnya seorang Kristen. Kenapa? Karena di dalam hati itu benih firman Tuhan tumbuh dan boleh berbuah. Tapi kita tidak bisa melihat hati orang. Hati, kalau kita lihat dari Kejadian, 3 kali pertama hati disebut dalam Kejadian 3. Saat Hawa melihat pohon itu, buah itu menarik hatinya. Saat kedua hati disebut di Kejadian keempat. Ini bahasa Indonesia. Saat Allah berfirman kepada Kain, kalau hatimu baik, apakah perilakumu juga tidak akan baik? Dan yang ketiga, disebut di Kejadian 6, di mana disebut Allah menyesal menjadikan manusia. Kenapa? Karena kecenderungan hatinya selalu untuk berbuat jahat. Dengan sangat menyesal kita harus belajar dan kita harus tahu Alkitab sendiri berkata dari awal
hati manusia sudah ada di posisi yang salah. Hati manusia lebih memilih, lebih mendengar dan melakukan apa yang iblis katakan daripada firman Tuhan. Hati manusia lebih memilih mengikuti nafsu amarah Kain daripada mendengarkan firman Tuhan. Dan hati manusia karena dosa yang berkunjung dilakukan berulang. Sampai akhirnya hati itu menjadi satu sarang, satu sumber kekotoran di mana manusia apapun yang diperbuatnya selalu melakukan kejahatan. Tapi hati, saudara, itu yang Tuhan lihat. Dalam 1 Samuel, waktu dia bicara kepada Samuel, engkau melihat perawakan, tapi aku menilai hati. Hati ini yang dikejar oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu mana hati orang-orang yang melekat kepadanya, mana hati orang-orang yang jauh daripadanya. Begitu banyak hati orang yang katanya percaya Tuhan. Aku cinta Yesus. Tapi di akhir zaman, apa yang dia lakukan melalui perbuatannya, kita bisa lihat hatinya ada di mana. Sekali lagi kita tidak bisa melihat hati, kita hanya bisa melihat buah yang muncul daripada hati yang menjadi sumber dari kehidupan. Lalu kita sudah tahu begitu pentingnya hati dan apa yang Tuhan lihat dalam hati. Kenapa dia bisa menjadi tawar hati? Hati yang baik. Harusnya hati yang bisa menjadi tempat tanah yang baik untuk bertumbuhnya benih firman Tuhan. Tapi hati yang tawar, saudara, roti tawar enak. Roti tawar paling enak. Gulanya paling tinggi. Kalau diabetes pasti itu yang paling harus dijauhi. Tapi hati yang tawar tidak enak. Air tawar, air paling sehat. Cairan yang paling diperlukan oleh tubuh kita. Tapi hati yang tawar tidak berguna. Tidak ada rasanya. Tidak ada faedahnya. Apakah tawar hati itu, saudara? Tadi pagi kita sudah mendengar definisi banyak dari Tante Herlina mengenai apa tawar hati itu. Tapi tawar hati dalam bahasa Inggrisnya kalau Perjanjian Baru diterjemahkan sebagai jangan sampai kehilangan hati. Jangan sampai lemah hati kita. Jangan sampai pingsan hati kita. Jangan sampai jatuh dan menjauh hati kita. Dari mana? Dari di mana tempatnya dia seharusnya berada. Di mana tempatnya seharusnya berada? Harus berada melekat kepada Tuhan. Dan saat hati tidak ada di tempatnya, dia akan menjadi tawar. Saat hati menjadi tawar, dia akan menjadikan pribadi yang memiliki hati yang tawar itu seorang yang tidak memiliki keinginan, tidak memiliki inisiatif. Hanya maunya diam, terkurung. Tidak mau melakukan apa-apa. Saudara, kita masih dalam masa-masa kebangkitan Yesus. Masa-masa 40 hari setelah Yesus bangkit. Dan dia melayani. Dan saya sudah bicara terakhir. Saat Yesus bangkit. Yang pertama datang ke kuburan adalah Maria Magdalena, kan? Maria Magdalena yang mencari. Tapi saya mau kita lihat satu hal, saudara. Tawar hati
selalu datang di saat ada satu kejadian yang terjadi secara umum kepada banyak orang. Contohnya, saat Yesus mati, dia mengecewakan dalam tanda kutip banyak orang, banyak muridnya. Karena harapannya, gurunya, tuannya mati. Dan saat Yesus mati, kita lihat beberapa reaksi yang beda yang ada di dalam Injil. Pertama, murid-muridnya Yesus, yang lelaki itu yang katanya gagah-gagah, yang Petrus katanya mau melawan siapapun, semuanya lari. Dan semuanya mengurung diri dalam satu kamar, di kamar atas. Kenapa? Karena takut. Takut kenapa? Takut dikejar oleh tentara Roma. Satu, kejadian Yesus mati menimbulkan ketakutan di muridnya dan membuat mereka diam, mengunci pintu, mengisolasi diri dari dunia luar dengan harapan dunia luar tidak mengetahui di mana dia berada. Karena saya takut. Yang kedua, dua murid Yesus yang pergi ke Emmaus pulang. Kejadiannya sama. Kenapa? Yesus mati. Tapi mereka pilih meninggalkan Yerusalem untuk pulang ke Emmaus pada hari kebangkitan. Yesusnya mati, yang satu grup takut, yang satu pergi menjauh, meninggalkan Yerusalem. Di mana Yerusalem adalah lambang di mana Allah bertahta, kota damai. Tapi yang ketiga, Maria Magdalena. Yesusnya juga mati. Tapi dia tidak mengurung diri. Dia tidak juga pergi meninggalkan Yerusalem menjauh dari salib itu. Tapi dia mendekat, mencari Yesus. Bicara mengenai tawar hati, itu adalah pilihan. Jadi judul firman Tuhan sore hari ini adalah It's a Choice. Adalah sebuah pilihan. Saudara tawar hati itu, saudara itu bisa memilih untuk tawar hati atau tidak. Itu tergantung saudara. Saudara apa yang saudara akan ambil keputusan saat mengalami satu kejadian. Dan bicara soal tawar hati, aduh, bahaya saudara. Jangan, ini tidak mengenal profesi. Ayah saya saja bilang dia pernah tawar hati. Sampai mau mundur dari pelayanan 3 kali. Pertama dia bilang tawar hati saat anak paling sulungnya diambil oleh Tuhan. Saat berumur 15 bulan. Dan dia protes, Tuhan kenapa? Kenapa kau ambil anak saya saat saya sudah memberikan hidup saya kepadamu? Dan dia bilang saya tawar hati dan saya mau mundur dari Tuhan. Yang kedua, ayah saya juga bilang saya pernah tawar hati mau mundur. Kenapa? Karena ada orang yang menjelek-jelekan saya, ngomong-ngomongin saya. Bukan dari orang luar, bukan dari orang yang beragama lain. Tapi dari orang Kristen dan juga dari pendeta. Tawar hati adalah satu keadaan yang sangat berbahaya. Di mana kalau kita salah ambil keputusan, kita bisa mundur meninggalkan Tuhan. Atau kita menjadi pribadi yang diam, tidak produktif. Seperti murid-murid yang mengurung diri dalam kamar atas. Tapi Maria Magdalena tidak begitu. Dia tetap cari Tuhan. Dan kita tahu saudara, cerita terakhir, saat Maria Magdalena datang, dia lihat kubur kosong, dia lari kan langsung ke Petrus sama Yohanes. Petrus Yohanes langsung lari secepatnya untuk melihat ke kubur. Dan mereka hanya menemukan kain kafan dan kain penutup muka itu. Tapi tubuh itu tidak ada lagi. Ada yang mencari Yesus. Karena inisiatif
Tapi ada yang mencari Yesus karena harus diberitahu. Tapi saya mau lihat kita buka Yohanes 20, Saudara, Yohanes 20. Yohanes 20 mulai ayat 8, coba ya, ayat 8 saja. Maka masuklah juga murid yang lain atau Yohanes yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ayat ke-10 saudara perhatikan. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ini Petrus, ini Yohanes. Murid yang paling keras dan murid yang paling disayang Tuhan katanya. Begitu mereka datang cari Tuhan, melihat Tuhannya tidak ada, mereka pulang lagi. Ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Aduh saudara. Petrus, Yohanes, murid-murid lelaki boleh meninggalkan Yesus. Saat mereka mencari, mereka tidak melihat, mereka kembali lagi ke rumahnya. Tetapi Maria, dia tidak pergi lagi, dia tidak pulang lagi dari tempat di mana dia pergi awalnya. Dia tetap ada di kubur itu dan menangis. Saudara ingat kapan saudara terakhir menangis? Menangis bukan karena masalah saudara. Menangis bukan karena apa yang orang perbuat kepada saudara. Tapi menangis karena Yesus kekasih hidup saudara. Di mana saat Yesus engkau cari, tapi engkau tidak dapatkan. Sehingga atas satu kerinduan yang luar biasa dalam Maria Magdalena. Dan dia menangis. Menangis. Karena dia tidak temukan apa yang dia cari. Tapi dia tidak pergi tinggalkan tempat itu. Ada satu pilihan yang harus diambil. Kadang mencari Tuhan itu tidak serta-merta kita hanya gampang. 1 kali, 2 kali doa. 3 kali, 4 kali doa. 5, 6 kali doa. Tapi ada satu waktunya Tuhan juga ingin lihat kesungguhan hati kita. Di mana sejauh mana kesungguhan hati kita mencari Dia. Kesungguhan hati kita sayang kepada Dia. Kesetiaan hati kita ada di dalam Dia. Dan itu yang ditunjukkan Maria Magdalena. Saat tidak menemukan Yesus yang dia cari, dia tetap ada di kubur itu dan menangis. Saudara, tawar hati. Nabi favorit saya pun tawar hati, Elia. Nabi yang luar biasa. Tapi saat dia mendengar Isabel mengirim tentaranya untuk mencari dan membunuh dia atas apa yang sudah dia perbuat di atas Gunung Karmel, dia takut, dia ciut. Dia lari ratusan kilometer ke bawah sampai ke Gunung Horeb. Orang kalau sudah tawar hati bisa lari dari panggilan. Orang kalau sudah tawar hati bisa jadi diam juga. Tapi yang saya mau kita belajar, tawar hati ini adalah pilihan sekali lagi saudara. Saya bawa handphone, maaf, tapi saya mau nyanyikan satu lagu pop, lagu Indonesia. Tapi ini yang judul lagunya Aku Cuma Punya Hati. Jadi izinkan saya menyanyi sedikit ya saudara ya. Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Terus liriknya, kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir,
di mana ada cinta seperti ini. Kau tinggalkan aku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati. Nah saudara, kata-kata dari lagu ini, dia bilang, kamu bohong, aku pun percaya. Kamu lukai, aku tak peduli. Kamu tinggalkan aku tetap di sini. Kau dengan yang lain, aku tetap setia. Ini adalah kata-kata dari si penyanyi lagu ke siapapun pasangannya. Tapi yang kita mau belajar, ini adalah kenyataan yang ada di dalam kehidupan manusia akhir zaman. Maksudnya apa? Begitu sudah sering kali manusia di dalam hubungan pernikahan, kekeluargaan, atau masih pacaran pun, sudah tahu, sudah berulang kali disakiti, sudah tahu suaminya atau sudah tahu istrinya selingkuh, bohong. Tapi tetap percaya. Sudah dilukai berapa kali pun tetap tak peduli. Sudah tahu dia punya yang lain, tetap ada di sini. Dengan yang lain pun tetap setia. Ini saya dengar di radio tadi pagi waktu saya pulang dari gereja. Terus Tuhan bicara pada saya. Aduh, kalau seandainya kita mengatakan yang seperti ini kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berbohong. Apa yang dia katakan ya dan amin. Janjinya pasti digenapi. Tapi kita tetap tidak percaya. Tuhan tidak pernah lukai kita. Kalaupun dia melukai kita, dia akan membebat kita. Tapi kita tetap tidak peduli terhadap Tuhan. Dia bilang, kau tinggalkan aku. Tuhan berjanji, aku akan senantiasa bersamamu sampai akhir zaman. Kita sudah tahu dia sudah janji bersama kita. Tapi kitanya yang tidak setia. Tuhan tidak pernah menukarkan kita untuk yang lain. Kita adalah biji matanya. Kita dilindunginya. Tapi kita yang tidak setia. Kenapa saudara? Saudara bisa sayang, bisa cinta luar biasa kepada manusia yang selalu menyakiti saudara. Tapi saudara tinggalkan Tuhan yang luar biasa baiknya, yang tidak pernah gagal dengan janjinya. Tapi saudara tidak ada di saat-saat sulit. Tawar hati adalah satu pilihan. Tawar hati bukan pemberian. Pada zaman ini sekarang, kejadian yang ada yang kita terima semua adalah COVID-19. Terjadi di mana-mana. Terjadi pada siapa saja. Tapi ada orang yang tetap menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya. Dan tetap percaya kepada Tuhan. Tapi juga ada yang menjadi kecut dan tawar hatinya. Serta memilih untuk tinggal diam dalam rumahnya. Menutup pintu. Dan malah pergi dari kebaktian. Saudara masih ingat Sadrak Mesakh Abednego? Di saat Nebukadnezar bilang, kalau dengar musik dibunyikan, semua yang ada di negeri itu, Babilonia, harus sujud menyembah ke patung emas yang dia buat. Laporan datang. Tuanku Raja, ada 3 orang Yahudi yang tidak menyembah. Sadrak Mesakh Abednego, panggil. Saya dengar kamu tidak mau menyembah. Saya kasih kesempatan lagi. Ini versi sedikit lebih mudahnya. Kalau sekarang kamu dengar musik dan kamu mau sujud menyembah, kamu akan selamat. Bagaimana? Apa kamu tetap tidak mau menyembah? Kalau tetap tidak mau menyembah, kita lihat dewa mana yang bisa menyelamatkan kamu. Dan itu aturan yang berlaku umum di kerajaan itu. Bukan kepada 1-2 orang, semua. Tapi apakah tawar hati ini Sadrak Mesakh Abednego? Apakah mereka menjadi takut? Kalau kamu tidak tunduk, aku akan masukkan ke dapur perapian. Saudara, hukuman mati saat itu
melalui dapur perapian, melalui dibakar sama api, jauh lebih menyiksa daripada dipenggal atau ditusuk. Dan di situ orang bisa berteriak-teriak memohon ampun, seperti tidak ada belas kasih. Tapi sahabat-sahabatnya gue bilang apa? Tuanku, kalau begitu kita tidak perlu jawab. Tapi kalau Tuhan yang kami sembah, yang kami layani, bisa menyelamatkan kami, Dia akan menyelamatkan kami. Tapi seandainya pun tidak, kami tidak akan menyembah dewa. Dan kita tahu cerita selanjutnya. Tapi ini ada satu tekanan di mana ada pilihan, kita mau tawar hati atau kita tetap percaya kepada Allah. Ingat satu hal lagi. Saat Goliat menantang tentara Israel, dia bilang, pilih salah satu yang paling bagus dari kamu, lawan aku. Kalau kami kalah, kami akan jadi hambamu. Kalau kalian kalah, kalian jadi hamba kami. Terus Daud bilang apa saudara ke Saul? Tuanku Raja, jangan sampai ada seorang pun yang tawar hati karena orang itu. Dan saat mereka maju, saat mereka melihat, 40 hari tidak ada yang berani maju. Tawar hati bisa muncul dari mana, saudara? Tawar hati bisa muncul dari telinga. Saudara masih ingat khotbah tadi pagi Ulangan 1 ayat 28. Dibilang bangsa Israel tidak berani masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena dari 12 mata-mata pengintai yang dikirim, 10 orang mengatakan mereka bangsa raksasa, kita seperti belalang. Kita akan diinjak-injak sama mereka. Karena berita yang didengar melalui kuping. Tapi bangsa Israel setelah Tuhan bela pun masuk ke tanah Kanaan menjadi satu kerajaan yang berjaya. Saat mata mereka melihat Goliat, mereka pun menjadi tawar hati, menjadi takut, menjadi kecut. Dan mereka pun tidak berani maju. Dan siapa yang berani maju? Hanya satu anak pemuda yang namanya Daud. Dia bilang, Tuhan yang sudah membebaskan aku dari cakar beruang dan cakar singa, Dia pula yang akan membebaskan aku dari tangan orang itu. Apa? Rasul Paulus bilang, aku tidak memfokuskan perhatianku kepada hal-hal yang kelihatan, tapi aku mau memfokuskan perhatianku kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara, tawar hati adalah satu pilihan. Saat ada kesulitan, dan saya tahu, bukan so tahu, tapi saya tahu. Mungkin 90% di sini pernah dalam satu waktu hidup saudara pernah tawar hati. Saudara pernah takut, saudara pernah kecewa, dan akhirnya itu yang membuat saudara jauh dari Tuhan. Saudara meninggalkan Tuhan, saudara tidak mau lagi datang kepadanya, mencari Dia. Tidak percaya lagi kepadanya. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego, mereka percaya kepada Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang Tuhan bisa perbuat. Atau yang akan Tuhan perbuat. No. Mereka percaya kepada Tuhan hanya karena Tuhannya. Kebanyakan orang Kristen sekarang cari Tuhan Yesus itu seperti, apa namanya itu? Gunung Kawi. Yang dikejar itu berkatnya, yang dikejar itu pertolongannya, yang dikejar itu perlindungannya, yang dicari itu keselamatannya. Tapi lupa dari mana sumbernya itu berada. Maria Magdalena, dia cari Tuhan karena dia sayang sama Tuhan. Karena dia cinta sama Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka lebih memilih untuk mati. Karena mereka tetap percaya kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan memilih untuk tidak menyelamatkan kami, Dia tetap Tuhannya saya. Nah, saudara, coba kita buka Mazmur 91. Tawar hati adalah satu pilihan. Masalahnya sama,
Tapi pilihan itu yang akan membedakan apa yang akan kita lihat dalam hidup kita mengenai pekerjaan Tuhan. Oke, Mazmur 91 ayat, kita baca mulai ayat 3 ya. Ini Mazmur yang terkenal. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 5, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 6, perhatikan, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat ke-7 yang paling terkenal dan paling banyak orang suka. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Satu firman Tuhan yang luar biasa. Satu janji dari Tuhan sendiri yang berkata bahwa orang-orang benar akan dilindungi dari penyakit sampar, dari wabah yang menular. 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di kananmu, tapi itu tidak akan kena menimpamu. Lalu kalau gitu kenapa saya kena COVID? Kenapa saya tidak termasuk orang yang dilindungi Tuhan? Kenapa saya kena panah itu? Saudara, Tuhan bekerja sesuai dengan rancangannya yang kita tidak akan pernah bisa pahami sampai saat tertentu. Kenapa saya bisa kena COVID? Kenapa Om Edi bisa kena COVID? Kenapa Pak Yonatan bisa kena COVID? Tapi keluarga kami satu pun tidak ada yang kena COVID. Dari rumah, satu rumah di Kapten Musa, cuman saya yang positif COVID, yang lain negatif COVID. Satu rumah, semua sudah divaksin 2 kali, cuman saya yang nggak divaksin 2 kali, karena sudah keburu kena COVID. Tapi apakah kalau saya sampai termasuk orang yang kena COVID, terus saya bilang, Tuhan, mana janjimu? Kenapa aku tidak mengalami pembelaanmu? Saudara, kalau sampai saudara mengalami hal yang saudara tidak inginkan, hal yang saudara hindarkan, apapun itu, tidak serta-merta harus COVID. Mazmur 91 ayat 7. Itu mujizat buat mama saya, buat istri saya, buat anak saya, buat pengerja yang di Kapten Musa, buat istrinya Yonatan, buat anaknya Yonatan, buat tante Herlina, buat anaknya juga Om Samuel, Om Edi Budiawan. Mereka tidak kena. Walaupun kepala keluarganya diizinkan kena. Tapi kenapa? Karena Rasul Paulus pun bilang, dia pun meminta kepada Tuhan 3 kali untuk melepaskan duri daging ini. Untuk Tuhan usir utusan iblis ini yang mengkocok dagingku. Tapi Tuhan bilang cukup kasih karuniaku. Karena di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Ada beberapa orang yang memang diizinkan Tuhan untuk melewati lembah kekelaman itu. Tapi bukan berarti tidak ada mujizat Tuhan. Kalau saudara tidak mengalami COVID, puji Tuhan. Saudara berarti masuk ke yang 91 ayat 7. Tapi kalaupun saudara mengalami COVID, begitu banyak yang kita sudah mengalami COVID. Tapi tetap ada pembelaan Tuhan, bukan? Mujizatnya sama, Tuhannya sama. Bekerja dalam hidup kita dengan cara yang berbeda. Saudara dilindungi, ada perlindungan Tuhan. Tapi orang yang sempat mengalami dan lalu dipulihkan, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dan itu pengalaman yang tidak setiap orang bisa miliki. Dan dengan demikian saya bisa cerita sekarang.
Saya bisa menguatkan orang-orang yang kena COVID. Saudara, saya mau tutup dengan kesaksian waktu saya kena COVID. Mudah-mudahan 5 menit selesai. Saat hari Senin saya dites COVID positif. Dua antigen dan 1 PCR. Selasanya saya langsung isoman. Dari Selasa sampai Senin depannya, yang saya alami cuma hilang penciuman. Jadi tidak bisa mencium apapun. Dan saya pencinta minyak wangi. Jadi begitu saya cium minyak wangi kesayangan saya, ke hidung terus ini kayak udara biasa, gelisah. Tapi badan saya sehat. 1 minggu. Begitu Senin berikutnya, saya mulai demam. Senin, Selasa, Rabu, demam turun naik tidak kunjung sembuh. Sampai saya berhalusinasi. Saudara tahu ya, kalau panas terlalu tinggi, kita akan bisa melihat hal-hal yang tidak ada menjadi ada sebetulnya. Akhirnya mama bilang hari Kamis ke dokter. Begitu saya ke dokter, langsung kata dokter, harus rawat inap. Begitu dirawat inap, semua gejala COVID tidak ada di saya. Hanya panas yang turun naik saja. Tapi itu pun menurut dokter salah satu gejala COVID. Dokter bingung. Kenapa? Karena seharusnya orang yang sudah terpapar COVID 10 hari sejak dia terpapar, setelah itu tidak ada lagi gejala-gejala lain. Dan harusnya dia sudah tidak menularkan. Tapi gejala saya timbul baru 7 hari setelah COVID. Dan dokter sendiri bilang perjalanan COVID tidak seperti ini seharusnya. Dan saudara bilang kan, saudara tahu kan kalau baca-baca apa, siswa-siswi juga di sana tuh kena semua, jadi mereka bisa merasakan apa yang saya rasakan. Pikiran harus senang katanya, ya, pikiran harus positif. Ya, gampang diucapkan, susah dilakukan. Sampai akhirnya waktu di rumah sakit pun saya tetap turun naik itu demam. Malam pun saya tidak bisa tidur karena panasnya tinggi. Dan sampai akhirnya satu malam dokter kasih saya obat penenang. Obat penenang yang kalau saya punya itu tanpa resep dokter itu saya bisa ditangkap polisi. Tapi lalu Yonatan, dia sudah masuk duluan ke rumah sakit itu. Dia kena COVID dan dia juga sudah sembuh. Dia WA sama saya terus. WA kasih kata-kata penguatan, sharing sama saya terus. Dan dia bilang, boleh gak saya telepon apa segala macam? Oh boleh dong. Saat selama di sana, suster juga selalu bilang, Pak jangan banyak pikiran. Bapak gak boleh gelisah, gak boleh cemas, gak boleh khawatir. Kalau Bapak gelisah, cemas, khawatir itu bikin imunnya jadi drop. Kalau drop tuh bisa jadi makin parah nanti gejalanya. Dalam hati saya, ya kamu pernah kena COVID? Jangan ngomong suruh orang senang kalau lagi, saudara tahu kalau lagi sakit kepala, panas, terus diomongin gitu. Belum saya terima lagi PCR, saya masih positif. Dan saat pikiran datang, terus saya ditensi, belum pernah saya ditensi setinggi 139. Selama ini tensi saya 110 atasnya, bawahnya 80-70. Begitu di rumah sakit 139. Suster bilang, tuh lihat Pak. Dan itu saya dapat setelah saya menerima hasil PCR saya. Tuh lihat Pak. Ini karena pikiran nih pasti. Pak jangan ini. Iyalah. Tapi mau gimana lagi. Akhirnya pendek cerita. Yonatan telepon. Dia bilang, dia bersaksi. Terlalu panjang kalau saya ceritain kesaksian dia. Tapi dia bersaksi betul Kak. Pokoknya pikiran kita tuh harus diutamakan. Damai sejahtera Yesus tuh harus ada di dalam kita. Iya, ngomong gampang tapi dipraktekin susah, saudara. Kalau lagi dalam sakit itu. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi pada kami, terjadi pada Yonatan. Agar dia bisa mempraktekkan apa yang dia khotbahkan. Nah sekarang kamu sudah khotbah begitu katanya Yonatan. Coba kamu praktekkan. Jadi dia kirim semua ayat-ayat yang tentang damai sejahtera, Filipi 4 ayat 8, apa semua yang baik, semua yang murni, semua yang suci, semua yang kudus, dipikirkanlah semuanya itu segala macam.
Dan saya sempat tersenyum oleh apa yang dia share. Dan dia telepon kepada saya, dia cerita bagaimana pembelaan Tuhan selama itu. Dan akhirnya saudara, saat dia telepon hari Jumat ya, hari Jumat malam dia telepon. Setelah tutup telepon, saya dikuatkan oleh dia punya kesaksian. Oke, saya harus, ini pilihan. Dia bilang dia bisa menang atas COVID karena dia berpikir dalam pikirannya mengenai damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Itu harus menguasai pikiran kita dan hidup kita. Tapi ada satu gejala yang ada di dia tidak ada di saya. Dia sesak nafas, saya tidak. Orang sesak nafas tidak bisa banyak omong, apalagi nyanyi. Begitu saya sudah terima itu, saya langsung teringat ada satu lagu. Tahun 80-an dari Jericho Vocal Group. Dan saya nyanyi lagu itu, saya langsung cari di YouTube. Lirik lagunya, indahnya hidup ini bersamamu Tuhan. Matahariku, benteng hidupku. Penolong harapan kalbuku. Tiada lagi bimbang ragu saat kau dekatku. Bersamamu Tuhan, indahnya hidup ini. Entah kenapa, tapi itu yang Tuhan bawa ke pikiran saya pertama. Apakah hidup saya indah saat itu? Tidak, saudara. Saya tidak akan bilang COVID saya lebih berat daripada yang lain. Tapi kalau saudara alami apa yang saya alami, atau seperti Yonatan, atau seperti Om Edi, kami harus ada di rumah sakit sendirian. Siswa-siswi masih bersama-sama, masih bisa saling menguatkan. Tapi saat kami sendirian, itu cuma hubungan kami sama Tuhan saja. Itu yang bisa menguatkan kami hanya iman kami kepada Tuhan saja. Tidak ada lain yang bisa menguatkan kami. Tapi setelah Yonatan sharing sama saya, itu saya nyanyi berulang-ulang. Terus saya ingatkan juga lagu satu dari papa saya. Janganlah kau takut dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji besertamu. Janganlah kau bimbang serta ragu teman, karena sudah menemanimu. Dan saat saya menyanyikan lagu itu sambil saya membayangkan ayah saya menyanyi juga di surga. Dan bilang ke saya, janganlah kau takut Revi, sebab Tuhan menyertaimu, sebab Tuhan melindungimu. Dan waktu refrennya bilang, waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada, Yesus selalu serta. Oh saudara, saat itu saya nyanyikan pujian yang berulang-ulang kepada Tuhan saja. Badan saya keringatan, saudara, luar biasa. Mata saya penuh dengan air mata. Jadi badan saya basah, depan, belakang. Keringatan saya tidak pernah bisa keringatan. AC dimatikan dengan selimut membungkus tubuh saya pun saya tidak bisa keringatan. Tapi saat itu, keringat langsung keluar, keringat langsung keluar, keringat langsung keluar. Dan saya boleh alami perubahan yang luar biasa. Jadi saya belajar memang. Kalau saya diizinkan Tuhan, kalau saudara pun diizinkan Tuhan, melewati apa yang saudara tidak pernah bisa mengerti, kenapa saudara harus lewati ini semua. Ada maksud Tuhan. Karena Tuhan mau menunjukkan penyertaannya. Dia tidak melepaskan Sadrak, Mesakh, Abednego dari dapur perapian. Tuhan izinkan dapur perapian itu membakar mereka. Tapi Tuhan hadir beserta mereka. Saudara, tawar hati adalah pilihan. Dunia bisa mendatangkan hal-hal yang menakutkan. COVID saatnya, khususnya saat ini. Tapi saya mau tutup dengan satu kata-kata. Saudara lebih takut COVID. Kalau saya lebih takut saat nanti saya ketemu Tuhan Yesus. Dan dia bilang,
Enyalah kamu dari aku pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenal kamu. Saudara yang kekasih, tawar hati adalah senjatanya iblis. Pilihannya ada di kita. Saat kemungkinan datang, apakah kita tetap mau maju bersama Tuhan, percaya kepada Tuhan? Apapun yang terjadi, Dia akan menyertai kita. Dan saat kita mau mengambil langkah itu, tetap maju bersama Tuhan. Pembelaan Tuhan, saudara akan lihat, akan terjadi dalam hidup kita semua. Terima kasih, mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyi lagu yang tadi tuh, janganlah kau takut. Janganlah kau takut dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji besertamu. Janganlah kau bimbang serta ragu teman, karena Yesus sudah janji menemanimu. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada, Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji Immanuel. Waktu malam yang gelap, waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada, Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji Immanuel. Karena Yesus janji Immanuel. Sekali lagi, karena Yesus sudah janji Immanuel. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada sore hari ini, yang kembali meneguhkan kami bahwa ada saat kami boleh takut, tapi pilihan kami untuk tidak tawar hati, untuk tetap percaya kepadamu. Karena janji-Mu ya dan amin, bahwa Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Engkau tidak meninggalkan kami. Selama kami jangan kecut, jangan takut, dan meneguhkan hati. Iman kami hanya kepadamu. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Walaupun lembah kekelaman yang harus kami lewati, yang Kau percaya kami harus lalui, tapi besertamu kami yakin akan ada cerita-cerita luar biasa, pembelaan-pembelaan yang luar biasa yang boleh kami alami dalam setiap hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau tidak tawar hati karena kami tahu Tuhan kami penebus yang setia, tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang senantiasa berharap kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sampai sekarang. Dan kami juga percaya penyertaan-Mu akan lanjut terus sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua. Haleluya, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Bapak Onesimus atau yang bertugas.
Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Haleluya. Persembahan dan akan 2 kali kita nyanyikan pujian. Karena Yesus aku hidup. Karena Yesus aku hidup, dari Tuhan semua berkat-Ku tidak pernah Dia meninggalkan-Ku. Aku rindu hari ini memuji-Mu. Orang dunia penuh susah, kecemasan, tiada henti, tapi aku tak pernah kecewa karena Yesus hari ini bersamaku. Aku mau menyembah-Mu. Aku suka memuji-Mu. Aku rindu muliakan nama-Mu. Aku suka menyembah-Mu. Karena Yesus aku hidup, dari Tuhan semua berkat-Ku tidak pernah Dia meninggalkan-Ku. Aku rindu hari ini memuji-Mu. Orang dunia penuh susah, kecemasan, tiada henti, tapi aku tak pernah kecewa karena Yesus hari ini bersamaku. Aku mau menyembah-Mu. Aku suka memuji-Mu. Aku rindu muliakan nama-Mu. Aku suka menyembah-Mu. Aku suka menyembah-Mu. Aku suka menyembah-Mu. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman, Selasa ini ada ibadah pelayanan wanita Pantekosta jam 5:30 sore. Rebo tetap ada doa puasa dan pendalaman Alkitab jam 4:30 sore. Hari Kamis pelayanan pemuda remaja jam 6 sore dan Jumat ini ada pelayanan pria Pantekosta jam 6:30 malam. Sabtu jam 5 sore ada doa bison bersama-sama di tempat ini.
Senin sampai Jumat gereja terbuka untuk yang mau doa pagi, dimulai jam 4:30 pagi sampai 5:30 pagi biasanya. Pada hari Sabtu tanggal 8 Mei ada pemberkatan nikah dari saudara Yunisman dan Erlen di gereja. Ya, nanti hari Sabtu jam 10. Mana berdiri? Ini. Siapa nama kamu? Erlen. Ini Yunisman ya. Jam 10 pagi di gereja ada pemberkatan nikah. Jadi silakan duduk. Para penatua majelis gereja boleh hadir dan jemaat juga boleh hadir ya untuk mengikuti pemberkatan nikah dari Yunisman dan Erlen. Jam 10 pagi hari Sabtu ya. Sabtu ya. Untuk yang baru datang kami ucapkan selamat bergabung dengan ibadah kami di tempat ini dan tetap melakukan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Besok hari Senin di Yayasan Kabar Baik ada vaksin yang kedua yang beberapa waktu lalu sudah divaksin. Yang ke-1 besok diharap hadir jam 8 pagi. Ya, yang sudah divaksin. Kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah ini dalam doa. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan, haleluya. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan, haleluya. Betapa hebat kuasanya bagi kita, haleluya. Bagi kita, amin. Yesus, terima kasih. Bagi kita sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat, betapa hebat kuasa Tuhan.
inilah menjadi keyakinan kami, betapa hebat kuasa-Mu Tuhan bagi kami yang berharap, yang tidak tawar hati kepada Engkau Tuhan. Melainkan kami percaya sepenuhnya kepada Engkau Yesus. Apapun yang kami alami, secara pribadi, secara keluarga, Engkau sudah menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Revi Awondatu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua yang hadir pada sore hari ini. Berkati guru bahasa Ibrani Tuhan Bapak Fitra Jaya Purnama, Tuhan Engkau memberkati, menghiburkan senantiasa Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu mengawali hati dan pikirannya. Berkati semua yang terlibat dalam pekerjaan-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Ibu Gembala kami yang sudah Engkau berikan pundak yang kuat dalam menanggung segala pekerjaan-Mu, baik di GPD Cianjur maupun di Yayasan Kabar Baik. Terima kasih Bapa. Berkati semua, Engkau menolong keluarga-keluarga yang kurang harmonis, Engkau kembalikan menjadi harmonis kembali. Hubungan suami istri, hubungan anak orang tua anak, Engkau memberkati, memulihkannya Tuhan. Dan kami bersyukur betapa hebat kuasa-Mu bagi kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami doakan buat acara-acara sepanjang minggu yang akan kami hadapi, Engkau juga menolong sehingga kami dapat mengikuti sementara kami masih ada di dalam dunia ini. Untuk kami senantiasa Tuhan dengan setia, dengan semangat, dengan tidak tawar hati mengiring Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah sebentar kita pulang dengan membawa serta berkat dari Allah yang menjadi Bapa kita. Di dalam kasih sayang Yesus Kristus, penghiburan pengurapan Roh Kudus yang mempersatukan kita senantiasa menjadi satu, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, dan kami sudah mohonkan segala doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya bilang amin. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.